Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mulai belajar akuntansi lembaga atau akuntansi pemerintah. Nah, pada pertemuan pertama ini untuk akuntansi lembaga perlu dijelaskan terlebih dahulu dalam pemerintah itu ada struktur ya. Sebelum membahas akuntansinya, tentu kita harus tahu struktur lembaga pemerintah. Jadi yang menangani tentu nanti ada bidang-bidang tersendiri, tetapi dalam struktur kepemerintahan itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk struktur lembaga keuangan di daerah ya. Bahwa di dalam pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat itu presiden dan dibantu menteri-menterinya. Nah, kita akan membahas yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota. Ya. Nah, kita akan membahas untuk kabupaten atau kota. Ya. Nah, di dalam pemerintahan kabupaten kota itu dipimpin kalau kabupaten ya bupati, kalau wali kota ya dipimpin oleh wali kota ya. Nah, di sini ada yang diberi tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab untuk menangani keuangan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah. Nah, di sini kalau wali kota itu ada sekretaris kota. Kalau kabupaten sekretaris daerah ya. Nah, di sini yang menangani keuangan daerah itu adalah PPKD, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelolaan daerah ini yang akan mengelola keuangan daerah secara keseluruhan ya. Nah, dalam mengelola keuangan daerah tentu ini ada lembaga atau dinas yang terkait atau badan-badan yang terkait, yang mana ini disebut dalam kepemerintahan adalah satker, satuan kerja. Nah, kalau ada satuan kerja perangkat daerah, nah ini SKPD. Nah, SKPD ini ada beberapa SKPD ya. Nah, contohnya SKPD itu ada Dinas Pendapatan Daerah. Nah, yang sekarang sudah berubah karena di pemerintahan itu tidak tetap, jadi ada perubahan. Kalau memang diperlukan dari dinas bisa menjadi badan ya. Jadi di dalam satuan kerja perangkat daerah itu ada dinas, ada badan ya. Nah, tadi untuk Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan seterusnya. Nah, ada badan perencanaan pembangunan daerah, ada badan pelayanan perizinan daerah dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan satuan kerja. Nah, di sini itu yang akan masing-masing satker itu akan mengelola keuangan daerah ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Nah, tujuannya untuk kesemuanya itu laporan keuangan kabupaten atau kota yang
disebut disingkat PPKD. Nah, ini tentunya disusun itu mempunyai maksud dan tujuan ya. Nah, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Nah, entitas itu ya ini yang membuat pelaporan keuangan tadi. Oh, ini satker tadi atau SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Perangkat Daerah ini membuat laporan, itu ada yang penerimaan kas daerah, ada yang mengelola pengeluarannya. Nah, ini nanti ini dilaporkan ke PPKD, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, disatukan. Jadi nanti terakumulasi pelaporan secara keseluruhan satu kabupaten atau satu kota, ya. Nah, ini akan pelajari lebih lanjut nanti seperti apa ya untuk pelaporannya. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah itu diberikan pengelolaannya ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah, yaitu ada Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, terus ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada Badan Pelayanan Perizinan Daerah, dan seterusnya. Nah, di bawahnya itu ada kecamatan, ya kan? Ada kecamatan, ada kelurahan. Ini juga nanti membuat ya pelaporan keuangan di kecamatan, ya. Nah, nanti di catat transaksi-transaksi yang diterima berapa, pengeluaran untuk apa saja, nanti ada tempat pencatatan yang akan kita bahas lebih lanjutnya. Nah, untuk sementara yang penting sudah tahu untuk struktur pemerintahan yang akan mengelola keuangan daerah ya. Jadi nanti ada pendapatan, ada belanja, ya kan, ada belanja daerah. Nah, nanti pendapatannya itu apa saja nanti akan kita bahas berikutnya ya. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.